dari setiap nafas hidup. Oke. Jadi tidak harus melulu kamu memakai kain Nusantara. Contohnya, salah satu budaya dari Indonesia adalah keramah tamahan. Ya. Itu juga bagian dari generasi. Karena apa yang kita lakukan itu akan berhubungan dengan apa yang kita karyakan. Kalau hubungannya sebenarnya gini, tidak bisa dilepaskan. Oke. Contohnya, kalau dari kain sendiri, itu kan produk yang dibuat dari kapas, ada prosesnya. Di tangan desainer, itu menjadi suatu koleksi yang luar biasa. Itu dibawakan oleh model menjadi hidup. Oke. Menjadi suatu karya seni yang berbeda lagi. Oke. Mulai dari kecintaan kamu. Kamu Oke. cintanya terhadap apa? Yes. Gitu. Misalnya kamu cintanya terhadap makanan. Coba dicari. Kita makanan Indonesia banyak banget. Oke. Karena memang itu semuanya ada gitu. Oke. So at the end of the day tinggal mulai dari kamu cintanya apa, dimulai dari situ. Hai Opel Gang, selamat datang di OG Podcast barengan sama aku Adi Ramsyah atau Adi. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, akan santai saja cari informasi tentang sesuatu yang mungkin Opel Gang udah pada tahu. Apalagi yang kemarin datang ke Now Fest. Kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama Laura Mulyadi. Selamat pagi Kak. Halo. Selamat pagi Adi. Selamat pagi Opel Gang. Hai. Ada juga Kak Atvina. Halo, apa kabar? Baik, Adi. Halo, Opal Gengs. Dan Kak Melinda. Halo. Halo, Adi. Halo, Opal Gengs semuanya. Ih, senang sekali ya. Apalagi teman-teman yang kemarin datang ke Now Fest udah sempat tahu, udah lihat juga di sosial medianya Opal kalau ada gerakan matahari dari timur. Kita akan bahas lagi lebih dalam, tapi sebelumnya kita kenalan sedikit ya sama 3 kakak super model ini dulu. Satu persatu, kalian sudah memulai dunia modeling dari tahun berapa? Kak Laura? Kalau aku sebenarnya pekerjaan pertama aku usia 14 tahun. Oke. Tapi kalau terjun secara profesional mungkin mulainya di umur 18 tahun. Jadi 2 dekade. 2 tahun umurnya, jadi ada jedanya dulu. Iya. Jadi kurang lebih 2 dekade yang lalu. Iya. Kalau Atvina? Kalau aku ikutan lomba, Oke. itu pertama kali terjun dunia modeling itu sekitar 14 tahun. Oke, umur 14 tahun. Iya. Tapi kalau pertama kali kerja juga sama Laura, 20 tahunan ya. Wow. Dua dekade yang lalu lah kurang lebih. Kalau Kakak Melinda? Kalau saya sebenarnya masih junior sih, karena umur saya 17 tahun ya. Enggak, jadi sebenarnya kurang lebih sama juga kayak Laura sama Vina. Jadi pertama kali terjun dunia model tuh karena dimasukkan sama orang tua di sekolah model, usia 14 tahun juga. Tapi benar-benar menekuni itu di usia 17. Kurang lebih sama ya mulainya ya? Iya. Dia 2 dekade plus 1. Plus 1, iya. Oke, kenapa sih kok segitu cintanya sama dunia modeling? Karena kan pasti juga ada nih model-model yang mungkin hanya bertahan mungkin 5 tahun lah. Ada yang cuman mungkin pas masa mudanya coba-coba aja. Kenapa sampai 2 dekade sampai sekarang tuh masih ditekunin? Kenapa masih cinta banget? Apa yang bikin kayak suka sama dunia modeling? Silahkan. 30 detik dari sekarang. Dimulai. Baik. Jawab dengan bahasa Indonesia. Enggak, jadi kalau pertamanya kalau aku mungkin sedikit berbeda dengan mereka ya. Aku nggak pernah punya impian atau even wonder atau ingin untuk terjun di dunia modeling awalnya. Itu jauh banget dari aku yang dulu gitu. Tapi karena waktu itu aku memang dari kecil aku sudah berbeda, jadi memang lebih tinggi dari teman-teman, kulitnya gelap gitu. Jadi waktu itu papi bilang masukin deh sekolah modeling, jadi supaya bertemu dengan orang yang tinggi, perempuan-perempuan tinggi lainnya gitu. Awalnya gitu. Nah tapi awal banget di usia 14 tahun itu sebenarnya aku di scouting, ditawari untuk coba photoshoot. Awalnya gitu. Tapi begitu aku menekuni dunia ini, semakin lama aku semakin merasa this is a part of my life gitu. Aku benar-benar mencintainya. Karena banyak banget tantangan-tantangan, setiap detiknya tuh pasti ada kejutan. Dan buat aku banyak banget hal yang bisa dipelajari dan digali dari dunia modeling ini gitu. So every day is always a different day. Like literally beda gitu. Dengan walau satu show tapi bajunya beda, pasti auranya beda, rasanya beda. Dan buat aku itu salah satu yang sangat menantang, sangat menguji. I need to be better, I wanna do better, kurang lebih. Sehingga sampai sekarang 2 dekade.
Tepuk tangan boleh ya untuk Kak Laura ya, keren. Kalau Kak Advina dan Kak Melinda kenapa suka banget sama dunia modeling? Cintanya tuh kenapa gitu? Apanya gitu yang bikin kayak ayo deh gitu? Ketika dijalanin memang menyenangkan ya menjadi model. Apalagi orang-orangnya ketika kita ketemu orang yang tepat ya seperti Laura, Melinda, kita jadi bersahabat dari lebih dari 10 tahun yang lalu ya kita udah bersahabat ya. Ya hal-hal yang seperti itu, dan ketika kita bekerja menjadi karakter yang berbeda ketika difoto, terus lalu kita ketika fashion show kita memakai baju-baju yang bagus yang belum pernah dipakai sama orang sebelumnya, itu menjadi kebanggaan sendiri, itu salah satunya. Tapi kurang lebih juga seperti Laura ya seperti itu. Kurang lebih lah ya. Oke. Kak Melinda, kenapa ada mau ditambahkan nggak serunya di dunia modeling tuh apa gitu? Iya, serunya sebenarnya kalau kurang lebih itu kita bisa menjadi better version of ourselves gitu ya. Karena kalau misalkan Melinda dulu paling tinggi nih di kelas suka bullying gitu kan. Tetapi saat terjun ke dunia model itu adalah menjadi suatu nilai plus untuk kita gitu. Kita lebih menghargai itu, dan juga saat kita membawakan busana atau saat photoshoot itu kita bisa mengekspresikan sisi kreativitas kita, terus kita bisa menonjolkan juga apa yang kita miliki, memberi soul lah ke dalam busana itu gitu. Jadi ternyata bukan cuman kayak di foto doang, ternyata cuman jalan nih tak tok doang, tapi tuh ada intinya ya, pakai baju dari karya desainer Indonesia, bisa menyampaikan pesannya mereka gitu ya. Yang apa sih rasanya bisa menginspirasi? Karena kan gini, misalnya nih ada salah satu desainer yang bajunya keren di majalah, di sosial media, itu kan adalah muka-muka kakak-kakak nih. Apa rasanya bisa menginspirasi teman-teman kebudayaan Indonesia tapi lewat modeling gitu? Apa yang dirasa kayak ternyata gue pakai baju karya desainer A itu menginspirasi orang, budaya kita terangkat lagi, apa rasanya? Bangga sih. Bangga banget ya? Iya. Bangga, bersyukur. Karena mungkin banyak ya orang yang masih memandang sebelah mata terhadap profesi modeling. Bahkan ada yang merasa kalau modeling itu adalah hobi. Ya. Okay. Tapi modeling itu suatu profesi di mana menuntut untuk terus latihan, dan juga ketepatan terhadap waktu, ketepatan terhadap gerakan, dan yang tadi Melinda bilang, sebenarnya model itu kami adalah pemberi jiwa terhadap suatu koleksi yang diberikan. Jadi kalau memang ada yang mempercayakan koleksinya terhadap kami semua sama ya, itu kebanggaan tersendiri. Karena mereka telah memberikan, memberikan kepercayaan itu agar kami memberikan jiwa kami di sana. Ada nggak yang paling diingat gitu ya? Wah gila, gue tuh ngerasa menyampaikan misi budaya banget nih, membawakan baju karya desainer apa dan siapa gitu. Ada nggak yang paling diingat banget? Boleh sharing. Mungkin kayak waktu pas aku jalan pakai baju ini gitu, aku ngerasa kayak aku membawakan budaya Indonesia yang keren banget gitu. Ada yang paling diingat nggak? Ada beberapa sih sebenarnya, banyak. Cuman yang berkesan itu ketika dulu aku suka banget ya dengan batik-batiknya Iwan Tirta. Iwan Tirta. Dan ketika dipilih menjadi salah satu model untuk kampanye oleh Mbak Era Sukamto, itu dan melihat hasil fotonya itu bagus sekali, itu sangat bangga. Sangat bangga banget. Iya. Lalu juga ketika Mas Denny Wirawan mengajak aku pergi untuk fashion show di luar negeri, membawakan batik kudusnya, itu aku juga bangga. Apalagi juga berada di dalam, sama sih waktu itu barengan sama Laura, di dalam acara New York Fashion Week ya. Itu juga sangat bangga karena budaya kita dilihat oleh orang luar. Merinding gak sih? Jujur ya, aku pernah waktu itu ke JFW tahun berapa gitu, kayaknya show-nya Ana Avanti gitu, kayak ada Kak Laura deh. Itu benar-benar merinding banget, sampai kayak sampai bau batiknya tuh kecium sama kita, terus kayak musiknya ada wangi-wangiannya tuh. Emang hubungan fashion sama budaya Indonesia tuh emang seerat itu ya? Boleh gak sih diceritain setelah sekian lama nih dunia fashion Indonesia berhubungan sama budaya Indonesia tuh semakin kuatkah, atau sekarang karena dunia digital berbedakah, atau gimana hubungan antara fashion sama budaya Indonesia? Kayak gimana sih sekarang tuh hubungannya? Oke, aku dulu ya. Silakan. Ganggu ya. Nanti dilanjutin namanya. Kayak mikir dulu ya. Oke gitu. Kayak cerdas. Harus ada belnya ya. Nggak, kalau hubungannya sebenarnya gini, tidak bisa dilepaskan. Oke. Karena memang sebenarnya itu memiliki jalan masing-masing. Tapi
ketergantungan. Karena di mana contohnya, kalau dari kain sendiri itu kan produk yang dibuat dari kapas, ada prosesnya. Lalu mungkin dibatik menjadi suatu kain batik atau ditenun menjadi kain tenun. Di tangan desainer itu menjadi suatu koleksi yang luar biasa. Menurut imajin masing-masing. Jadi suatu karya seni yang baru lagi. Lalu setelah itu ditampilkan di fashion show contohnya atau di foto. Itu dibawakan oleh model, dibawakan oleh seniman menjadi hidup, menjadi suatu karya seni yang berbeda lagi. Nah, di mana akhirnya semuanya itu harus berjalan secara baik ya, berkelanjutan. Dan aku melihatnya semakin kesini semakin banyak insan-insan yang mulai mencintai kembali produk-produk lokal dan kain-kain Nusantara. Gitu. Ya sih, sekarang jadi banyak yang berkain lagi, jadi yang berbudaya, semuanya lagi senang-senangnya gitu ya. Silakan Kak, ada yang mau ditambahkan hubungan antara industri fashion kita sama budaya Indonesia tuh gimana sih eratnya? Iya, kalau untuk mungkin menambahkan sedikit aja ya. Kalau misalkan dulu mungkin lebih banyak desainer-desainer kita yang menciptakan karya-karya itu mungkin untuk lebih ke acara-acara formal atau seperti apa. Tapi dengan berkembangnya waktu, berseiring saat ini tuh udah banyak lagi desainer-desainer baru juga yang menciptakan karyanya tuh yang bisa dipakai sehari-hari. Bahkan saat kemarin show Matahari Terbit yang di Aloha itu ya Bibi. Jadi itu ada yang bisa untuk sleepwear juga, untuk keseharian. Jadi itu benar-benar sangat berkembang sekali dan saya sendiri sangat bangga sekali. Bangga ya, nyambung banget dan makin kesini makin seru gitu ya, makin nyambung. Nah inilah ternyata ya pengalaman kakak-kakak ini di dunia modeling ini membawa mereka untuk sangat peduli banget dengan budaya Indonesia, sehingga ada yang namanya generasi B, generasi berbudaya. Ya kan, aku juga lihat di sosial media, apa nih, ada generasi milenial, generasi Z, sekarang generasi berbudaya. Ini tuh awalnya kok bisa ada tercetus kata-kata atau inisiasi generasi berbudaya tuh gimana ya Kak? Atau seperti apa awalnya? Silakan. Jadi sebenarnya pas Agustus tadi yang Melinda sempat sebut dan sebenarnya Vina juga ikut, Mel juga ikut di Gerakan Matahari dari Timur 1 tahun kami melangkah. Nah di situ di bulan September dari kesuksesan acara itu banyak sekali yang ingin bertanya dan ingin berkolaborasi, ingin ikutan, Kak gimana caranya? Tapi memang dalam setiap aktivasi Matahari dari Timur memiliki tujuan dengan demografi yang berbeda. Lalu aku mulai berpikir, kenapa perbedaan ini tidak dijadikan satu? Padahal sebenarnya kita itu memiliki kesamaan, yaitu akar dan kecintaan terhadap budaya. Kita itu berkembang dan melakukan karya sehari-hari, kita bernafas. Itu ada dengan jiwa Indonesia. Nah makanya kami di Nowfest itu, terima kasih untuk kesempatannya. Kami undang dari berbagai generasi. It doesn't matter kamu itu mungkin dari generasi X, Y, Z, baby boomer, atau mungkin generasi alpha. Jangan dilihat di situnya. Karena setiap generasi memiliki karakteristik beda-beda. Di mana punya kelebihan dan apa yang bisa diberikan itu beda. Tapi kita menjadi satu tanpa melihat embel-embel tersebut bersama karena kita adalah generasi berbudaya. We are Gen B. This is time to be together. Jadi secara general atau khususnya tuh generasi berbudaya tuh apakah memang ditunjukkan dengan menggunakan pakaian-pakaian adat sajakah, atau ada suatu pelatihan-pelatihan, atau apa yang sebenarnya pengen di-campaign dari teman-teman, kita jadi generasi berbudaya yuk semuanya gitu. Dari sisi apanya nih? Apakah berpakaian sajakah atau seperti apa? Dari setiap nafas hidup. Jadi tidak harus melulu kamu memakai kain Nusantara. Tidak seperti itu. Dari cara kita, contohnya salah satu budaya dari Indonesia adalah keramah tamahan. Nah, di mana bahasa tutur kata, di mana itu juga bagian dari generasi. Itu yang diturunkan dari nenek kita ke ibu ke kita. Nah, kita akan turunkan ke anak kita. Kadang-kadang kan sekarang generasi sekarang suka cuek ya, quote and quote, maksudnya it doesn't matter, gue gak kenal juga kok, gitu ya kan. Terus maksudnya ada yang lebih tua, aduh ya udahlah lewat aja kayak gitu. Aku kan cool, ngobrol. Lu gak ada relevansinya dalam hidup gue gitu. Ya gak apa-apa, maksudnya boleh. Tapi dari hal sekecil tersebut, contohnya selamat pagi gitu. Karena apa yang kita lakukan itu akan berhubungan dengan apa yang kita karyakan.
Apa yang kita lakukan akan berhubungan dengan apa yang kita karyakan. Iya. Karena buat aku semuanya itu ada energinya. Yes. Jangan kita mencoba untuk semuanya harus sama, tidak. Tapi kalau contohnya nih, kamu hari ini kamu penyanyi, kamu mau nyanyi, mau manggung nih ya. Terus udah gitu aura kamu udah, aduh males, aduh sok lain-lain. Setelah itu kamu berkarya, kamu bernyanyi. Pasti auranya akan beda kalau kamu mulainya dengan suatu keindahan. Ucapan selamat pagi, ucapan maaf, terima kasih itu kan memang udah diajarkan dari turun-temurun ya. Ditambah lagi kalau memang misalnya kamu mulai mencoba mencari relevansi kecintaan terhadap kain-kain. Dimana apa yang kita lakukan itu bisa juga turut tidak hanya tetap menghidupi budaya, tapi juga menghidupi teman-teman kita yang masih membatik, masih menenun dan lain-lain. Betul. Wow. Ada yang ingin ditambahkan tentang generasi berbudaya? Kayak seperti apa sih? Maunya tuh kayak gimana gitu? Apa yang diharapkan? Apa yang pengen di-sharing sama teman-teman? Silakan. Ada belnya nih harusnya ya. Kayak rasanya udah cukup dijelaskan semua sih sama Laura ya. Sangat mewakili ya. Karena jadi maksudnya adalah pengen memberikan, menginspirasi teman-teman bahwa kita nih Indonesia. Aku aja hari ini spesial karena mau interview, aku pakai bajunya yang kayak emang aku pengen menunjukkan aku generasi berbudaya. Nah, gimana sebetulnya cara menunjukkannya itu gimana? Apakah benar-benar emang sesimpel dari terima kasih lah, dari minta tolong gitu-gitu, atau ada nggak tips and trick untuk anak-anak nih ya, atau Gen Z lah, generasi apapun itu, iya ya, aku pengen nih ngikutin teman-teman ini untuk generasi berbudaya. Kayak gimana sih bisa aku lakukan sehari-hari sebetulnya? Mulai dari kecintaan kamu cintanya terhadap apa, gitu. Misalnya kamu cintanya terhadap makanan, coba dicari. Kita makanan Indonesia banyak banget. Kamu cintanya memasak, kamu cari bumbu Indonesia itu apa. Dari situ apa yang membuat kamu fire up. Jadi your passion apa? Kamu cintanya terhadap fashion, contohnya ini Vina kayak sekarang nih memakai dari koleksi dia sendiri. Ceritain dong. Dari situ gitu loh. Hal-hal kecil yang memang ada relevansinya terhadap keindahan dan apa yang bikin kamu jiwa kamu tuh kayak passionate gitu ya. Karena semua itu berhubungan dan semua itu Indonesia punya. Kamu suka bahasa, coba lihat ada bahasa lain nih apa. Kamu suka baju fashion, mungkin motif ini dari sini artinya contohnya motif kuda itu berani gitu. Aduh aku mau interview nih, aku deg-degan banget. Oke deh, coba aku beli motif kuda gitu, aku pakai deh. Mungkin orang lain belum tahu, tapi kayak sekarang nih kamu keren. Pasti aku juga tertarik, ini apa ya? Terus kita cerita. Itu nyambung ke energi kita ya? Semua dalam sistem kehidupan itu ada hubungannya. Karena memang sampai lagu, semua deh, tarian, apapun, cerita, dongeng, itu semuanya ada gitu. So at the end of the day, tinggal mulai dari kamu cintanya apa, dimulai dari situ. Wow, simple sebetulnya ya. Silakan. Ada yang mau ditambahkan kayak gimana sih caranya biar aku tuh mau jadi generasi berbudaya itu gimana gitu? Hal-hal simpelnya. Dari koleksi ya kemarin. Kalau ini kebetulan aku pakai koleksi aku sendiri. Jadi ini namanya brand Gamma Official. Ada aku, Nadine Chandrawinata dan juga Ervan Haryando. Karena kecintaan kita dengan kain-kain Indonesia, pada koleksi tahun ini kita kayak pengen bagaimana kalau kita mengaplikasikan kain-kain wasra ke produk-produk kita, jadilah seperti ini. Ini bentuk itu juga tercetus karena Laura dari tahun kemarin mengajak kita untuk ikut show ya, Lau. Ikut show yang baru bikin. Yang baru terlaksana bulan Agustus kemarin. Jadi tahun ini akhirnya kita bisa mengaplikasikan kain tersebut di produk-produk kita. Dan ini udah bisa dimilikin sama teman-teman juga, udah bisa dijual juga, udah bisa dibeli juga berarti ya? Bisa. Cuman untuk yang sekarang udah banyak yang sold out. Keren. Jadi nunggu batch berikutnya. Tapi ini adalah salah satu bentuk dari kecintaan, bentuk pengen jadi generasi berbudaya adalah memang itu yang disukain ya langsung diaplikasikan dengan melihat culture budaya kita apa gitu. Kak Melinda ada nggak? Gimana sih caranya kayak ayo kita hal-hal simpel apa sih bisa kita lakuin untuk menjadi generasi berbudaya ini? Kalau misalkan saya mau sharing sedikit mungkin dari segi ibu muda ya. Boleh. Tadi katanya 17 tahun. Gimana? Ibu muda banget berarti. Mahmud ya. Jadi mungkin untuk menciptakan atau memiliki anak-anak sebagai
anak-anak kita tuh generasi alfa ya sekarang ya. Mereka bisa memasukkan mereka sebagai generasi berbudaya juga. Misalkan kadang anak saya itu misalkan nonton kayak YouTube atau apa, saya lebih kasihnya kayak ke lagu-lagu daerah gitu. Jadi mulai mengenalkan lah lagu-lagu daerah ke anak. Terus misalkan kesehariannya juga menginspirasi anak, menceritakan anak dari dongeng-dongeng seperti Laura cerita seperti itu. Jadi secara nggak langsung mereka sudah mengenal budaya Indonesia dari sejak dini gitu. Ya, jadi mau nanti udah gedenya pun itu terpapar dengan K-pop lah, terpapar dengan dunia digital apa, tapi memang dasarnya tuh memang dari kecil tuh Indonesia dulu gitu ya. Karena kita memang orang Indonesia gitu. Kalau Laura ke daerah bertemu nih di Gerakan Matahari dari Timur, ke daerah-daerah ketemu dengan anak-anak kecil, ketemu dengan mata-mata baru gitu ya, akan nantinya menjadi generasi kita. Apa sih yang bisa dilihat dari potensi-potensi mereka tuh? Banyak ya? Kalau potensi sebenarnya sih makin generasi makin terlihat ya, makin menonjol. Terutama karena sekarang kan sudah terbuka sekali ya untuk sosial media, YouTube dengan kemajuan teknologi dan lain-lain. Jadi makin berani anak-anak untuk mengekspresikannya, menunjukkannya. Jadi udah dengan kamera dan video mereka udah biasa gitu. So potensinya sendiri sebenarnya secara confident yang aku lihat, secara percaya diri dan keinginan mau tampil itu tinggi. Tapi tadi yang teman-teman juga bilang harus diimbangi dengan kualitas. Kepedeannya udah ada tapi harus diimbangi dengan kualitas. Itu harus, karena sekarang gini, sama seperti Opal juga ya. Kadang kalau kita melakukan sesuatu itu kan harus ada tujuan dan manfaatnya. Kadang manfaatnya buat diri sendiri aja juga nggak apa-apa. Tapi harus ada manfaatnya. Jadi nggak asal bunyi, nggak asal gerak, nggak asal titik-titik gitu. Nah, dan kalau bisa nih, ini yang salah satu yang kami ingin ajarkan juga, karena proses itu penting. Dan proses itulah yang membuat aku, Vina dan Melinda selama lebih dari 2 dekade bisa duduk di sini ngobrol dengan kalian. Prosesnya ya. Jatuh bangunnya, gagal usahanya. Jadi kalau kamu hanya tujuannya ingin viral, itu salah. Itu pasti tidak akan menunjukkan potensi kamu. Karena kamu mengikuti apa yang menjadi viral itu. Nah jadi menurut aku potensi sangat besar. Terus kemampuannya juga sebenarnya banyak yang bagus banget. Prosesnya yang harus dijalani dan dihargai. Ini nanti nextnya, stepnya akan seperti apa ya Kak, si generasi berbudaya ini? Apakah akan ada program, akan membuka kelas kah atau kayak gimana? Sebenarnya kami tidak berusaha untuk menjadikan sesuatu sebenarnya, tapi kami mengajak. Jadi Matahari dari Timur kami punya slogan yaitu mengenal, mencinta, melangkah bersama. Kayak contohnya dari lingkup yang paling dekat, contohnya kayak Vina. Tadi aku ngajakin Vina mengenalkan sedikit. Lalu Vina dan teman-teman mencinta, membuat suatu karya. Langkahnya adalah karya ini yang berlanjut ke yang lain. Kalau Gen B sendiri, generasi berbudaya, kami membuka free ya registration. Jadi kami akan ada aktivasi-aktivasi lainnya, baik itu online maupun offline. Kami menawarkan apakah teman-teman mau ikut bekerja sama bersama kami secara aktif atau hanya ingin mendapatkan ilmunya, mungkin belajar atau sharingannya gitu. Kami buka karena bentukannya sebenarnya bukan kita semua harus begini, tidak. Karena kami ingin dari awal tidak memaksakan sesuatu, karena sesuatu yang menjadi keharusan itu lama-lama bisa jadi kehabisan gitu. Jadi lebih kepada aku pingin banget nih, kayaknya ini aku cocok. Makanya kami ada musik, ada tari, ada fashion, ada cerita gitu. Jadi dan mungkin berikutnya ada masak, karena ya tadi yang aku bilang itu bagian dari budaya. Tinggal kamu cari relevansi kamu kemana. Dari situ yuk kita sama-sama belajar. Jangan lupa akarnya. Gimana kita mau menjadi sesuatu yang baik kalau kita tidak tahu kita itu dasarnya. Jadi kalau misalnya punya interest apapun, punya kepengenan, keinginan apapun, atau belum
ketahuan atau masih blur tapi pengen ikutan tuh bisa ya Kak? Jadi misalnya kayak aku belum tahu nih passion aku di mana tapi aku pengen ikutan Gen B ini, gitu bisa? Bisa banget. Bisa banget Langsung ya? aja ke Instagram kita @gerakan matahari dari timur. Di situ ada di bio-nya itu, di bawahnya ada link. Kamu boleh isi kamu usia berapa, kamu kesukaannya apa, apakah kamu ingin terlibat langsung atau mungkin kamu hanya menjadi pasif aja nggak apa-apa, untuk belajar-belajar dari teman-teman yang ada nggak apa-apa. Karena di situ banyak sekali orang yang sharing, teman-teman yang sudah ikut, mereka melakukan keindahan langkah mereka untuk diri dan untuk negeri itu dengan cara apa? Ada yang lewat menari, ada yang lewat contohnya Vina dan teman-teman berkarya, ada contohnya Melinda yang actually coaching ke anak-anak gitu. You can do things if you want to. Itu dari situ ayo kita bareng-bareng dan cari aktivitas yang sesuai dengan kecintaan kamu. Contoh dong Kak, ada nggak kayak mungkin yang sudah bergabung nih ya di dalam Gen B ini atau si Mata dari Timur ini yang bisa di-sharing kayak ini nih ada yang mungkin tadinya belum ketemu passion jadi ketemu Kak, atau tadinya dia belum berkarya jadi berkarya, ada nggak yang dikasih contoh nih bisa nih kayak ada seseorang atau geng atau tim yang jadinya sekarang jadi apa gitu atau sudah merasakan apa gitu setelah bergabung dengan teman-teman? Sebenarnya kalau merasakan apa atau jadi apa, I would want to believe yes ya. Dan sebenarnya aku percaya sudah. Kayak contohnya tadi aku senang banget ini dengar walaupun dia sahabat aku ya, tapi dia ngomong gitu bikin aku happy gitu. Maksudnya it's something that gerakan kecil yang aku lakukan itu bisa menyentuh Vina, dan Vina ternyata dengan karyanya itu menyentuh lebih banyak orang lagi gitu loh lewat karya dia. Dan sama Melinda juga gitu, kita temenan lama ya, kita fashion show bawain koleksi dan kain Nusantara atau desainer Indonesia ke luar negeri udah berapa kali. Udah sampai lupa kali udah banyak banget. Lupa sih Udah sering banget ya. Kalau lupa sih enggak. Sering banget ya. Ya, tapi maksudnya kayak hal-hal sekecil itu, tapi kadang-kadang tuh kita pasif ya, oke kita diberi kerjaan ini kita lakukan, tapi menjadi seseorang yang aktif itu beda rasanya. Kayak contohnya Melinda ngajar, terus dia aku boleh spill nggak sih itu yang photoshoot dia yang untuk Agustus itu yang tadi Melinda cerita, atau untuk bulan ini ya, yang akhirnya pakai kain-kain anak-anaknya diajarin lagu daerah, ya itu langkah yang Melinda lakukan gitu setelah itu. Ya kan, maksudnya hal-hal seperti ini buat aku itu pencapaian yang luar biasa, dan tangan mereka akan perpanjang lagi ke yang lain. Mungkin salah satu anak dari Melinda suka ya kan, suwe rajamu ya kan, terus dia tanya ke ibunya nggak tahu. Oke, karena anak aku suka, aku cari tahu deh itu apa, langsung lagi perpanjangan ke yang lain. Mulai dari hal yang sederhana. Kalau berarti pahala kamu banyak banget ya Kak, insya Allah ya Kak ya. Pahalanya banyak banget ya. Karena secara nggak langsung dan kecil-kecil gini kan, ini aja kan 2 yang sudah kutip. Wah, kamu aja tadi nggak tahu mereka bisa bilang kayak gitu. Apalagi yang belum menyampaikan ke kamu yang sudah tersentuh dengan gerakan-gerakan kamu ini ya. Amin, aku sampai keringetan. Nggak ada. Ini semua langsung ya. Biasanya menitikkan ya. Biasanya udah sih. Aduh. Oke, kalau dari Kak Vina sama Kak Melinda pengen bilang apa sama Kak Laura atau pengen bilang apa juga sama teman-teman yang dengar ini kayak oh iya kepikiran lagi gue pengen gabung nih, pengen juga nih, pengen tersentuh juga, mau bilang apa? Silakan. Dari aku ya, mau bilang makasih buat Laura karena udah menginspirasi kita. Karena kalau Laura mungkin tidak ada gerakan Matahari dari Timur, mungkin kita nggak akan tergerak untuk membuat produk ini seperti ini. Dan untuk masyarakat, mulai seperti tadi Laura bilang, mulai dari hal kecil untuk hal yang sederhana ya. Yang simple sebetulnya. Yang simple. Oke. Silakan Kak Melinda. Thank you, baby. Kalau dari saya ya yang pasti saya sangat berterima kasih kepada Laura karena memang apa yang dia lakukan tuh sangat menginspirasi orang banyak termasuk saya gitu. Jadi aduh saya mau nangis. Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau nangis ratingnya bagus Kak. Ayo Kak. Ayo Kak, nangis Kak. Jadi itu tadi jadi menginspirasi saya sehingga membawa konsep ini tuh ke dalam salah satu cycle yang ada di pengajaran saya, dan juga untuk Opal Gangs. Pertama, first thing first itu find your passion. Kalian apa? Kalian harus tahu di saat kalian udah mulai melangkah, itu kalian harus yakin itu udah passion kalian. Karena kalau kalian sudah tahu itu passion kalian, tantangan dari manapun, ada kesulitan apapun,
you will get through this gitu. Kalian akan tetap berjalan di sana sesuai dengan passion kalian. Wow, oke. Terima kasih banyak. Kalau terakhir, gantian deh mau bilang apa sama kedua sahabatnya ini dan mau bilang apa sama Opal Gang yang terinspirasi dan pengen gabung sama Genbi itu. Silakan. Aku terima kasih ya pastinya. Ya, itu more than words, benar. Merinding. Jadi ini awalnya adalah sebuah harapan, ide ya. Oke. Nggak punya apa-apa, nggak bingung juga dari mana. Aku pingin aja gitu ngobrol sama Karinaldi, ngobrol sama Aura, ngobrol sama teman-teman terdekat. Aku mau begini, yuk bareng gimana gitu. Dari awal, dari ngenalin kain dan lain-lain sampai akhirnya di titik dimana mereka ngebantuinnya lebih besar dari comfort zone mereka. Jadi udah lewat dari comfort zone. Contohnya duduk sekarang di sini. itu perkembangan yang luar biasa dan buat aku itu adalah dedikasi dan kecintaan mereka terhadap apa yang mereka inginkan untuk negeri. Ini ngobrol kayak gini, sharing kayak gini, itu mudah-mudahan Opal Gangs bisa dapat inspirasi dari mereka juga. Ini luar biasa banget. Kita nggak pernah kayaknya ya begini tuh nggak pernah. Ini first time. Barengan tuh biasanya diem aja di foto gitu ya, nggak pernah ngobrol gitu. Biasanya kalau gini kita karaoke. Iya. Bener. Aku nggak sih. Juga sih pakai mic aja ya. Aku yang videoin. Jadi ya sebenarnya kalau buat aku sih terima kasih untuk langkahnya dan terima kasih untuk cintanya sih, kepercayaannya dan bahagianya itu beda. Jadi kalau mungkin Opal Gangs di sini dengar cerita kita, sharingan kita masih bingung, sebenarnya kayak apa sih gitu ya. Lakuin apa yang Melinda bilang, lakuin apa yang Vina bilang, cari passion kamu. Dan pasti itu ada relevansinya terhadap akar kita yaitu Indonesia. Dihubungkan, dilakukan, dicintai, lalu dilangkahkan. Betul. Nggak usah yang gede-gede, dari yang simple pasti ntar akan ketemu dan akan lebih happy kalau ngelakuinnya dari hati banget. Yes. Betul. Kak, good luck untuk next projectnya. Amin. Terima kasih sudah menginspirasi kami. Terima kasih sudah mau udah mau bersuara terus menyebarkan ini semua. Kita doakan semoga lancar-lancar. Dan sekali lagi kalau teman-teman pengen bergabung bisa cek sosial medianya bisa cek di Instagram kami @gerakanmatahari-dari-timur. @gerakanmatahari-dari-timur. Itulah dia, tepuk tangan teman-teman secara virtual ya untuk Laura Pujadi, untuk Kak Cina dan Kak Melinda. Good luck untuk semuanya, semoga sehat-sehat. Kita akan ketemu lagi dan kesempatan. Pasti kayaknya kalau ngobrol lagi akan seru lagi, akan dengan project selanjutnya. Amin. Jangan bosan-bosan. Terima kasih. Terima kasih Opal Gang. Kita kembali lagi di next episode of OG Podcast. Dadah. Bye.